Halo, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Nah, pertama-tama Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Erik Iskandar Tambun. Bapak mengajarkan bidang studi Bahasa Indonesia khusus kelas 7 dan kelas 8. Di samping itu juga Bapak menjadi wali kelas khusus kelas 73. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama ini harapan kita tadinya adalah bertatap muka secara langsung, tetapi pada kesempatan ini kita masih harus belajar secara online. Namun pesan Bapak kepada anak-anak semua, jangan pernah letih, jangan pernah mengurangi rasa semangatnya untuk tetap belajar. Sekali lagi, salam sehat buat kita semua, selamat belajar. Baik, pada pertemuan ini kita teks deskripsi yang dimana mungkin pada saat SD kita sudah pernah membahas ya, anak-anak kami waktu SD mungkin sudah pernah menyinggung yang namanya teks deskripsi. Baik, apa itu sebenarnya teks deskripsi? Nah, deskripsi ini secara sederhananya adalah gambar. Tentu kalau menggambar itu biasanya bisa disinonimkan dengan kata melukis, berarti ada alat di dalamnya yang digunakan. Tetapi untuk deskripsi yang kita pelajari ini, yang kita gunakan adalah menggambarkan menggunakan kata-kata atau kalimat secara jelas. Itu dia, itu menjadi tahap perkenalannya. Jadi deskripsi itu adalah menggambarkan menggunakan kata-kata. Nah, dalam mendeskripsikan tentu ada kompetensi. Kompetensi yang terkait itu adalah mendeskripsikan sesuatu dalam pembelajaran, yakni suatu peristiwa ataupun suatu kejadian secara jelas. Tentu yang akan dideskripsikan adalah objek. Objek yang dideskripsikan ini bisa berupa tempat, bisa orang, bisa kondisi hati, tentu banyak hal yang bisa dideskripsikan, tetapi menggunakan kata-kata atau pilihan kata yang jelas. Nah, kita lanjutkan pada di sini dikatakan bahwa sebenarnya dalam menulis kita hampir tidak pernah menulis deskripsi. Biasanya mendeskripsikan sesuatu merupakan bagian dari sesuatu bentuk tulisan yang lain. Sebagai contoh pada saat kita melaporkan peristiwa atau kejadian, boleh juga pada saat kita menulis surat pribadi ataupun menuliskan kondisi hati pada buku harian. Tentu ini pernah dilakukan oleh anak-anak semua. Serta boleh juga pada saat kita menulis cerpen atau novel. Saat mendeskripsikan sesuatu, kita berupaya memberikan gambaran secara jelas dan rinci. Tentu dengan demikian, pembaca harus bisa membayangkan secara jelas apa yang sedang kita deskripsikan. Nah, maksudnya di sini, segala sesuatu yang kita deskripsikan itu, baik itu orang, baik itu tempat, kita harus mendeskripsikannya menggunakan pilihan kata yang jelas dengan melibatkan panca indera yang kita miliki. Boleh melibatkan indera penglihatan, boleh melibatkan indera penciuman, boleh melibatkan indera peraba. Semua itu harus kita libatkan untuk mendukung teks deskripsi yang kita buat itu jelas dipahami oleh pendengar, jelas dipahami oleh pembaca. Itu dia. Nah, yang harus kita pertimbangkan ketika menulis teks deskripsi. Apa itu? Yang pertama, kita harus bisa mendeskripsikan tempatnya dulu. Tempat, posisinya, ataupun arahnya. Kalau mungkin dari tempat, kalau misalnya yang akan kita deskripsikan itu adalah Danau Toba, maka mari kita kenalkan dia dulu. Tempatnya itu di mana? Kabupaten apa misalnya? Luasnya itu bagaimana? Nah, mungkin dari sana kita bisa berangkat untuk hal-hal lain yang mendukung, yang berkaitan dengan Danau Toba tadi. Yang kedua, ukuran. Ada berat, ada besar, atau volume, ataupun jarak. Mungkin kalau kita berangkat dari Medan ke Danau Toba, bisa kita deskripsikan ya.
Jaraknya kira-kira berapa kilometer? Begitu. Nah, bentuk danaunya bagaimana? Ya, warna danaunya mungkin bagaimana? Gitu. Bisa kita deskripsikan. Kemudian kosakata teknis seperti wajah dan tubuh, itu mungkin wajah dan tubuh ini yang kita gunakan jika yang kita deskripsikan itu adalah orang ya, pakaian, bangunan, cuaca, tumbuhan, dan lain-lainnya. Serta yang terakhir adalah fungsi dan nilai dari apa yang kita deskripsikan. Jadi yang kita deskripsikan itu boleh orang, boleh juga tempat, boleh perasaan, boleh kebahagiaan, semua bisa kita deskripsikan, asalkan yang kita deskripsikan itu sudah kita alami, atau memang benar-benar kita kenal. Nah, begitu. Nah, selanjutnya, di sini Bapak akan mendeskripsikan orang, ya. Jadi ini menjadi contoh karena nanti di penugasan kita akan mendeskripsikan objek. Nah, perhatikan, hal yang akan kita deskripsikan dari diri seseorang itu boleh dari bentuk wajah, boleh dari tubuhnya, boleh dari pakaian yang dia kenakan, boleh dari kebiasaan ataupun wataknya. Jadi saat mendeskripsikan wajah atau sosok seseorang, kita harus menguasai semua kata yang berkaitan dengan ciri-ciri wajah, rambut, hingga leher. Dan kosakata yang menggambarkan sosok seseorang, termasuk itu kata gabung yang akan kita pakai. Kata gabung yang seperti apa? Separuh baya, hitam bergelombang. Mungkin hitam bergelombang bisa kita pahami waktu mendeskripsikan bentuk rambutnya. Tinggi tegap, mungkin dari posturnya. Pendek kekar, kurus tinggi langsing, dan sebagainya. Ya, itu untuk mendeskripsikan dari fisik, ya, fisik. Nah, yang kedua kita akan mendeskripsikan kalau dari pakaian. Kita bisa buat, ini tadi dari wajah, sekarang kita masuk kepada pendeskripsian secara fisik ya. Itu tadi ada di sini tentang rambut, ini Bapak buatkan pendeskripsian dari fisik. Bapak bacakan dari paragraf pertama. Rambutnya hitam bergelombang tergerai panjang hingga pinggang. Poni di bagian depan menutupi dahi, seakan menyembunyikan pandangan matanya yang tampak pucat. Hidungnya tidak terlalu mancung, tetapi tidak terlihat buruk. Dia memiliki gigi rata dan putih dengan bibir tebal. Parasnya berbentuk bulat dan terlihat berisi. Untuk ukuran orang Indonesia, dia termasuk pendek. Dia juga tidak terlalu gemuk. Jika berjalan, bahunya agak sedikit terangkat. Ketika ia baru pindah sebagai tetangga kami, usianya sekitar 30-an atau mungkin menjelang 45-an. Ada kerutan di sekitar mulutnya menandai usianya. Yang Bapak deskripsikan ini adalah objek dari segi fisik, ya, dari segi fisik. Coba kita lihat pendeskripsian orang dari di sini. Saya kenal pertama kali dengannya di sebuah pesta resmi di sebuah hotel di Jakarta. Dia memakai jas yang tidak serasi dengan celana yang dikenakannya. Jasnya yang berwarna coklat tua tampak kebesaran. Kemejanya yang berwarna hijau tidak berdasi. Sejak pertemuan di hotel itu, saya tidak pernah lagi melihatnya dalam pakaian lengkap atau resmi. Saya lebih sering melihatnya berpakaian santai, celana jeans belel, kaos, dan sandal jepit. Jadi, yang Bapak deskripsikan ini adalah orang dengan berdasarkan apa yang dia pakai. Kebiasaan dia memakai baju yang seperti apa. Di sini bisa anak-anak lihat bahwa kebiasaan seseorang yang Bapak deskripsikan di sini adalah seseorang yang menggunakan pakaian yang tidak selaras atau tidak nyambung ya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaannya menggunakan pakaian. Yang ketiga, yang terakhir, ini ya, berdasarkan wataknya. Orang yang melihatnya pasti berpikir dia sedang sakit. Pendapat ini mungkin disebabkan oleh matanya yang selalu merah dan seringnya ia meringis seperti sedang menahan sakit. Dia kerap melipat-lipat tangannya dan jarang terlihat tenang atau santai. Meski demikian, wajahnya akan terlihat berubah dramatis saat ia tersenyum. Ada senyum hangat bersahabat yang terpancar dari wajahnya. Nah, jadi sudah ada 3 contoh pendeskripsian orang. Yang pertama tadi berdasarkan bentuk fisiknya. Yang kedua itu berdasarkan pakaian yang dikenakan. Yang ketiga itu berdasarkan watak ataupun kebiasaannya. Yang ketiga ini bisa kita libatkan untuk mendeskripsikan seseorang ketika menggambarkan objek menggunakan kata-kata
yakni dengan melibatkan panca indera. Nah, sama hal kalau kita mendeskripsikan suatu makanan yang enak, tentu kita bisa mendeskripsikan makanan yang enak itu dengan melibatkan panca indera perasa, lidah ya. Makanan itu sangat lezat. Bisa kita libatkan ya dengan indera pengecap. Makanan itu sangat lezat dengan rasa pedas manis dan memiliki tingkat kerenyahan yang sangat nikmat misalnya. Kata-kata itu sudah mendeskripsikan dengan adanya melibatkan indera pengecap. Nah, hal-hal seperti ini harus kita libatkan dalam penulisan teks deskripsi. Baik, sekarang kita masuk kepada bentuk penugasan. Dilihat adalah latihannya sederhana, tidak sulit. Deskripsikanlah ciri-ciri wajah, sosok, dan pakaian yang dikenakan oleh orang tuamu sejelas-jelasnya. Gunakanlah pilihan kata yang menarik pada teks deskripsi yang kamu tuliskan. Jadi, latihan kali ini, silakan kamu kerjakan di kertas double folio. Deskripsikan orang tuamu, boleh ayah, boleh ibumu. Tergantung mana yang kamu paling kenali, paling kamu pahami. Deskripsikanlah mulai dari fisik, pakaiannya, karakternya, seperti contoh yang tadi. Bapak harapkan anak-anak semua bisa mendeskripsikan orang tuanya. Kenapa orang tua menjadi pilihan Bapak? Karena orang tua itu adalah orang yang paling dekat, paling kamu kenali, paling kamu pahami. Jadi besar harapan Bapak, anak-anak semua bisa mengerjakan teks deskripsi dengan baik. Yakni libatkanlah panca indera yang kamu miliki untuk bisa meluapkan segala perasaan atau segala bentuk apresiasi kamu terhadap orang tua kamu. Nah, demikian dulu pelajaran kita pada kesempatan ini. Bapak harapkan apapun yang Bapak sudah jelaskan bisa kalian pahami. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa menanyakan Bapak secara langsung melalui jalur WhatsApp pribadi. Demikian pertemuan kita. Selamat pagi, salam sehat, semangat. Terima kasih.